Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 RBL Fisika Dasar TPB 45B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, berikut anggota kelompok kami. Arini Trikemala, Michael Saron Naibaho, Muhammad Gaiska Aulia Putra, Naomi Sinaga, Haulaini Kamila, Yusnita Sitorus, Gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik, yaitu I, dan induksi magnetik yang ada, yaitu B. Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Ketika sebuah kawat dengan panjang dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar L, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan mengombinasikan gaya Lorentz dan definisi arus listrik, maka dapat dihitung besarnya gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, di mana gaya Lorentz sama dengan ILB kali sin alfa. L merupakan panjang kawat dengan satuan meter, I merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat dengan satuan ampere, B merupakan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, dan alfa merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan I. Jika arah arus listrik tegak lurus dengan arah medan magnet, maka gaya Lorentz yang terjadi akan maksimal. Inilah keadaan yang biasanya selalu dikondisikan secara nyata, yakni agar gaya Lorentz yang didapat selalu maksimal. Medan magnet dikondisikan selalu tegak lurus dengan arus listrik yang mengalir. Motor listrik merupakan salah satu alat yang dalam penerapannya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Adapun alat yang berfungsi sebaliknya, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, biasa disebut dan dikenal sebagai generator atau dinamo. Motor listrik biasa ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan mesin penyedot debu. Selain ditemukan pada peralatan rumah tangga, motor listrik juga umum digunakan di dunia industri, seperti contohnya motor listrik asinkron dengan dua standar global yakni IC dan NEMA. Motor asinkron IC berbasis metrik atau dalam skala milimeter, sedangkan motor listrik NEMA berbasis imperial atau dalam skala inch. Dalam aplikasinya ada satuan daya yaitu horsepower maupun kilowatt. Gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ketika terdapat dua buah kawat dengan panjang L, dialiri arus listrik sebesar I, yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz berupa gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak yang tergantung dari arah arus listrik pada tiap kawat. Jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Dan apabila arah arus pada kedua kawat saling bertolak belakang atau berlawanan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Penerapan gaya Lorentz dapat dimanfaatkan pada galvanometer, motor listrik, relay, dan kereta maglev. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Bagian-bagian motor listrik. Yang pertama adalah magnet yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Lalu yang kedua adalah baterai digunakan untuk menghasilkan arus listrik I. Lalu yang ketiga, sikat berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke komutator dari kumparan. Lalu yang keempat adalah komutator berfungsi untuk mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor dapat terjadi. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama slotik, yang kedua gunting, yang ketiga cutter, keempat baterai, kelima kawat tembaga, keenam alas papan, ketujuh kabel, dan terakhir kertas. Cara pembuatan alat motor listrik sederhana ini, yang pertama kami mengeluarkan kawat tembaga dari kabelnya.
Yang kedua, melilitkan kawat tembaga hingga membentuk lingkaran. Yang ketiga, menempelkan kabel pada papan alat. Yang keempat, menghubungkan kabel dengan lilitan kawat tembaga tadi. Yang kelima itu menyambungkan rangkaian dengan batu. Berikut adalah variasi percobaan motor listrik. Kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan adalah semakin banyak jumlah baterai, maka kumparan akan berputar semakin cepat. Semakin banyak lilitan, maka kawat tembaga akan berputar semakin cepat. Semakin jauh jarak magnet dari kumparan lilitan, maka putaran kawat akan semakin lambat. Dan yang terakhir adalah putaran kawat tembaga mengikuti arah letak magnet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.